kali ini kita akan membahas mengenai salah satu upaya pencegahan di new era sekarang ini nih. Tetap di masa tema besarnya itu adalah di masa pandemi COVID. Nah, kali ini saya sengaja mendatangkan salah satu senior saya, yaitu Dr. Hamita, spesialis telinga, hidung, tenggorokan, dan kepala leher, untuk menceritakan apa sih salah satu upaya pencegahan yang bisa kita lakukan dan teman-teman bisa lakukan semua di daerah perhidungan. Ya, kita simak yuk mengenai cuci hidung. Pernah dengar nggak mengenai cuci hidung? Oleh karena itu sekarang kita simak dari Dokter Hamitanya langsung. Selamat pagi, Dok. Pagi. Ya, silakan Dok, perkenalkan diri dulu, Dok. Ya, nama saya Dr. Hamita, spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah kepala dan leher. Saya lulusan dari FK Universitas Airlangga. Untuk S1-nya saya di Fakultas Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian untuk sekolahnya, sekolah SMA-nya saya di SMU Negeri 1 Banjarmasin. Tempat kerja saya di Rumah Sakit Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh Banjarmasin, kemudian di Rumah Sakit Khusus Bedah Siaga Banjarmasin, dan Klinik Kini Baru. Oke, baik, terima kasih dokter. Dan Dokter Hamita ini salah satu dokter yang sekarang juga bertugas untuk menangani konsul-konsul dari pasien COVID. Oke, sekarang Dokter Hamita akan menjelaskan mengenai cuci hidung ya, Dok ya. Iya. Bisa dokter jelaskan ya, Dok, apa itu cuci hidung dan bagaimana aplikasinya dan manfaatnya bagi teman-teman semua. Silakan, Dokter. Oke, terima kasih untuk Dr. Erika atas kesempatannya. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Walaupun di dalam new normal ini kita tetap harus waspada, tetap harus berhati-hati, terutama kita yang masih berada di red zone atau di black zone. Kita ketahui bersama bahwa penularan dari virus corona ini adalah melalui droplet. Droplet itu artinya virus bisa menular melalui percikan-percikan, baik dari air ludah ataupun dari ingus. Nah, air ludah itu atau ingus itu nanti bisa masuk, bisa lewat bersin, bisa lewat berbicara ataupun lewat batuk. Percikan-percikan tersebut akan masuk, pastinya akan melalui rongga hidung, kemudian ke tenggorokan atau orofaring, kemudian masuk ke sisanya ke bagian paru-paru. Nah, untuk masuk itu tidak semua partikel virus itu mudah masuk ke dalam tubuh kita. Dia harus melewati beberapa pertahanan. Salah satunya adalah rongga hidung. Allah membuat rongga hidung itu penuh dengan lika-liku. Rongganya sempit, kemudian banyak sekali pertahanan-pertahanan di dalamnya. Jadi partikel-partikel virus ataupun polusi udara ataupun debu-debu yang masuk atau terhirup dari hidung kita itu tidak langsung masuk begitu saja. Dia akan bersenggolan dengan bagian-bagian penting dari dalam hidung itu sendiri, yaitu adalah selaput lendir. Selaput lendir ini berfungsi untuk apa? Fungsinya adalah untuk pertahanan dari infeksi virus ataupun terhadap alergi dan lain-lain. Jadi jika kita bisa kita bayangkan di luar sana kita beraktivitas di luar rumah, berapa banyak polusi udara yang kita hirup, berapa banyak debu yang kita hirup, termasuk virus yang tidak bisa kita lihat. Setelah dia partikel-partikel virus itu atau percikan droplet itu masuk ke dalam hidung kita, dia akan bersenggolan dengan selaput lendir. Dia akan terjebak atau dia akan masuk ke dalam selaput lendir tersebut. Kemudian setelah dia masuk ke dalam selaput lendir, dia tidak begitu saja masuk ke dalam tubuh kita, tapi dia akan menembus pertahanan tubuh dulu. Apa sih itu pertahanan tubuh? Pertahanan tubuh itu adalah epitel yang melapisi saluran napas, baik saluran napas di hidung, kemudian di tenggorok maupun di paru-paru. Kemudian yang menutupi epitel itu adalah selaput lendir. Makanya sangat penting untuk kita menjaga kesehatan selaput lendir kita, karena kesehatan selaput lendir itu akan menentukan apakah partikel virus ataupun yang lain mudah masuk ke dalam tubuh kita atau tidak. Nah, salah satu cara untuk menjaga kesehatan selaput lendir kita adalah dengan cara cuci hidung. Mungkin teman-teman semua belum pada familiar dengan istilah cuci hidung. Jadi cuci hidung yang direkomendasikan adalah dengan menggunakan suntikan, baik itu 50 cc ataupun 20 cc tanpa jarum.
kemudian dengan cairan NaCl fisiologis 0,9%. Akan kita masukkan cairan tersebut ke dalam hidung kanan, kemudian dia akan keluar ke hidung kiri, dan begitu juga sebaliknya, dari hidung kiri cairan juga akan keluar ke hidung kanan. Nanti tutorialnya akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian untuk cuci hidung itu sendiri, buat apa kita harus melakukan cuci hidung dan kapan saja? Pertama, kenapa kita harus cuci hidung? Agar selaput lendir tersebut lebih sehat, sehingga jika ada partikel-partikel virus yang masuk ke dalam tubuh kita, ataupun alergen, ataupun debu, ataupun polusi udara, dia akan menahan atau akan memblok sebagai pertahanan dari hidung kita itu sendiri. Bagaimana cara kerja si partikel virus masuk ke dalam tubuh kita? Pertama, dia akan bersenggolan dulu dengan selaput lendir, kemudian dia akan terjebak dalam selaput lendir, kemudian dia akan merubah pH dari selaput lendir itu sendiri, sehingga pH-nya akan terganggu. Kemudian gerakan silia atau rambut-rambut dari mukosa selaput lendir itu akan terganggu, dan paling parah dia akan membuat ada perekat antar sel atau yang disebut dengan junction itu akan teregang. Nah, kalau misalkan junction itu teregang atau space itu teregang, maka itu akan membuat si partikel atau si debu itu akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Jadi disitulah pentingnya cuci hidung. Kemudian yang kedua, kapan saja kita cuci hidung? Cuci hidung itu setidaknya kita akan melakukan cuci hidung sepulang kita beraktivitas di luar rumah. Mengingat banyaknya yang kita hirup, debu, baik itu polusi udara dan yang lain-lain. Kemudian selain cuci hidung, karena juga virus juga akan masuk ke tenggorokan, saya tambahkan sedikit, kita juga perlu kumur-kumur dengan antiseptik, agar di dalam new normal ini kita juga tetap waspada, tetap menjaga dengan protokol COVID yang sudah ada. Kita juga tetap protek diri kita dengan cara, salah satunya adalah dengan cara cuci hidung. Begitu, dokter. Baik, terima kasih Dokter Hamita. Jadi sekarang kita masuk ke pertanyaan nih, Dok. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, jika sekarang kan ini new normal nih, Dok. Jadi masyarakat itu udah boleh keluar rumah. Nah, sebaiknya berapa kali kita lakukan cuci hidung dan kapan saja gitu? Oke. 3 kali sehari boleh, minimal 3 kali sehari. Atau kalau kita keluar rumah, nah sebaiknya pulang dari rumah, mandi, sekalian cuci hidung. Sekalian cuci hidung. Nah, boleh dimulai cuci hidung itu dari usia berapa sebenarnya, Dok? Banyak sekali nih pertanyaan itu. Dari usia anak-anak sebenarnya sudah bisa. Jadi sedia cuci hidung itu macam-macam. Kalau misalkan kita pakai yang direkomendasikan itu memang pakai suntikan, untuk anak-anak mungkin kita boleh pakai 10 atau 20 cc supaya untuk pemula, kemudian kita pakai cairan NaCl. Atau ada juga merek-merek tertentu yang bentuknya drop, jadi anak-anak lebih mudah. Bayi pun sebenarnya bisa, Dok. Jadi pada bayi-bayi yang terlepas dari virus ya, bayi-bayi yang hidungnya tersumbat, kemudian bayi-bayi yang lagi mengalami meler gitu ya, itu boleh kita kasih cuci hidung supaya ingusnya keluar. Jadi sebenarnya nggak hanya harus pada saat pandemi seperti ini ya, Dok ya. Jadi bisa sebelum pandemi, setelah pandemi nanti juga tetap dilakukan. Nah, efek jangka panjangnya itu apa sih, Dok, kalau kita rajin melakukan cuci hidung? Efek jangka panjangnya positif. Jadi kesehatan dari selaput lendir kita itu malah lebih bagus. Kemudian integrasinya dari selaput lendir, kemudian pertahanan dari selaput lendir itu akan lebih meningkat. Kalau efek negatifnya tidak ada, karena cairan fisiologis kan yang kita gunakan, jadi bukan bahan-bahan kimia. Bukan bahan kimia. Betul. Dok. Nah, sekarang kan lagi bersebaran nih, Dok, banyak merek baru, baik dia nasal spray ataupun yang tadi telah dokter jelaskan. Ada juga yang mengandung cairan antiseptik. Jika umur kita itu memang direkomendasikan menggunakan cairan antiseptik ya, Dok. Bagaimana dengan hidung, Dok? Apakah boleh menggunakan cairan antiseptik? Iya. Kalau untuk hidung itu masih banyak kontroversi. Ada yang penelitian yang mengatakan dengan menggunakan antiseptik dengan konsentrasi yang tinggi akan merusak mukosa atau selaput lendir hidung. Tapi ada juga yang mengatakan jika dengan konsentrasi rendah dan dengan antiseptik yang benar malah akan membunuh virus dari COVID ini.
Jadi kontroversi masih dokter. Tapi kalau yang lebih dianjurkan sebenarnya adalah cuci hidung dengan NaCl saja, itu sudah cukup. Tapi mungkin pada pasien-pasien PDP bisa menggunakan NaCl yang dicampur dengan antiseptik. Tapi antiseptiknya itu bukan golongan yang konsentrasinya tinggi atau berbahaya. Jadi ada beberapa, saya baca itu ada memang beberapa sediaan yang isinya ada NaCl dan ada mengandung senyawa yang memang fungsinya antiseptik, tapi tidak merugikan bagi tubuh. Dok, adakah pasien-pasien atau masyarakat gitu ya yang kontraindikasi dok tidak boleh melakukan cuci hidung ini? Oke, selama ini sih tidak ada. Selama dia bisa, pada anak-anak pun selama dia bisa tidak ada masalah. Tapi pada anak, mungkin pada bayi kita harus hati-hati karena dia kan refleks neuralnya masih belum bagus ya. Jadi mungkin pakai drop masih bisa, kemudian pakai, dia ada yang khusus buat anak, jadi disesuaikan dengan dok. Kalau kontraindikasi selama ini tidak ada. Tidak ada ya dok. Nah, menarik kan? Jadi nanti dokter Hamita bersedia ya dok melakukan tutorial ya. Jadi kita semua bisa sama-sama belajar melakukan cuci hidung. Nah, jika teman-teman masih ada pertanyaan yang belum tadi saya sampaikan, bisa komen di bawah sini. Oke, assalamualaikum.